Shalom, apa kabarmu? Semua dalam keadaan sukacita dan dalam damai sejahtera Tuhan. Saya pun sukacita dan tetap dalam damai sejahtera Tuhan. Saya rindu menyapa semua saudara-saudaraku baik yang ada di kota Jakarta maupun di beberapa kota dan juga ada di belahan dunia yang tertera di bawah layar ini. Tuhan memberkati saudara. Hari ini saya ingin membicarakan sebuah kebenaran Tuhan tentang mengenali diri kita sendiri merupakan kemenangan yang besar. Amin. Kiranya ini jadi berkat buat saudara. Saudaraku, banyak orang sadar akan kesulitan dalam dirinya. Suatu contoh, menundukkan diri. Dia sadar dalam dirinya dia sulit sekali menundukkan diri. Nah, saudaraku, kesadaran ini penting sekali kalau kita tahu bahwa punya kelemahan, punya sesuatu kekuatan yang sebenarnya itu kelemahannya, saudaraku. Suatu contoh, saudaraku, ada orang mempunyai keinginan yang sangat besar. Dia mempunyai kehendak yang sangat besar, mempunyai ambisi yang sangat besar, sehingga dia menarik firman Tuhan untuk mensejajarkan dengan keinginannya. Nah, ini kan sulit. Saudaraku, orang Jawa ada satu anekdot mengatakan angel dipenging, saudaraku. Artinya sulit dicegah. Ada orang-orang yang sulit dicegah, sulit dinasihati. Angel dipenging, saudaraku. Nah, saudaraku, keadaan-keadaan seperti ini kalau orang punya kehendak, dirinya sudah punya kehendak, tidak bisa dinasihati lagi, punya keinginan sudah tidak bisa dicegah lagi, ini sulit sekali, saudaraku. Terlebih lagi tadi saya katakan, firman Tuhan yang dia baca, dia sejajarkan dengan keinginannya, itu sulit sekali kita bisa mengenal atau mengerti cara kerja Tuhan untuk memberi jawaban. Pada waktu yang lalu saya katakan bahwa kita harus punya iman untuk meminta, tetapi juga punya iman untuk menerima jawaban Tuhan. Jadi dua-duanya iman, saudaraku. Belum tentu jawaban Tuhan itu seperti apa yang kita inginkan. Tetapi ketika jawaban Tuhan tidak seperti apa yang kita inginkan, kita harus punya iman bahwa ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada orang yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat besar. Dia mempunyai kerinduan membentuk orang, saudaraku. Ini juga menjadi satu kesulitan bagi dirinya apabila orang yang dibentuk itu sulit, saudaraku. Saudaraku, banyak kadangkala kepemimpinan disalah mengertikan menjadi seorang yang otoriter. Karena apa? Karena dia inginnya membentuk menurut keinginan dirinya sendiri. Itu terjadi banyak di dalam perusahaan-perusahaan, saudaraku. Bahkan di dalam gereja, bahkan di dalam pelayanan. Saya sendiri kadang ingin membentuk orang supaya orang itu jangan malas, supaya orang itu punya kreatif, supaya orang itu sungguh-sungguh suka membaca firman Tuhan. Tetapi ketika itu dipaksakan, orang yang kelihatannya iya-iya sebetulnya dia tidak melakukan. Nggih-nggih mboten kepanggih. Saya juga belajar begini, saudaraku. Apabila saya nantinya tidak terlalu untuk bertanggung jawab terhadap orang itu, untuk apa saya terlalu involve dalam hidup orang itu? Jadi, saudaraku, pembentukan itu memang harus melibatkan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa firman itu yang mengubah orang, mengubah karakter orang. Firman itu yang mengajarkan orang. Jadi, saudaraku, lebih baik ketika saya memimpin, saya harus mengedepankan firman Tuhan. Saya harus mengedepankan janji-janji Tuhan. Sehingga, saudaraku, ketika saya menyerahkan itu kepada firman Tuhan, firman itu akan bekerja dengan sendirinya. Firman itu tidak akan balik dengan percuma, dia akan bekerja dalam diri orang itu. Jadi saudara, kalau sudah jadi pemimpin, pakai firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan keahlian kita, tetapi pakai dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada orang yang mengalami kegagalan, dia pasti kecewa. Tetapi saudaraku, kalau orang itu juga mengalami kegagalan lalu dia mengatakan, wah ini kesuksesan yang tertunda. Ini ada hal yang sebenarnya di dalam dirinya, dia menjadi satu gejolak emosi yang besar untuk meraih supaya tetap sukses, tidak gagal. Ini bahaya. Orang itu akan bisa menghalalkan segala sesuatu. Dia meraihnya bukan meraih dengan pertolongan Tuhan, tetapi karena dia rasain kegagalan yang tertunda. Jadi dia akan meningkat
bahkan persentase untuk meraih itu, kalau orang Jawa bilang ngoyonya itu ngoyo, saudaraku. Niat yang berkelebihan itu ngoyo, saudaraku. Itu menjadi sesuatu yang sulit sekali firman Tuhan masuk dalam diri orang seperti ini. Karena dia menganggap kesuksesan yang tertunda. Berarti dia tetap sukses, dia cari kesuksesan. Sementara kesuksesan yang Tuhan ingin berikan kepada saudara belum tentu sama kesuksesan seperti yang Anda inginkan. Amin. Israel selalu dikatakan sebagai tegar tengkuk. Orang tegar tengkuk itu dicontohkan untuk umat Tuhan, yaitu orang Israel. Karena apa? Dia ngeyel, dia ndablek, saudara. Ngeyel, ndablek, udah sulit sekali, saudara. Udah ngeyel, ndablek, saudara. Ndablek itu keras kepala. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan tegar tengkuk itu adalah orang yang keras kepala, tidak mau menurut, tidak taat, tidak setia, tidak patuh. Terhadap apa? Terhadap nabi-nabi Tuhan, terhadap perintah Tuhan, terhadap firman Tuhan. Ini yang dikatakan tegar tengkuk. Saya baca satu firman dari Keluaran 32 ayat 9. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Orang yang tegar tengkuk sulit dipengaruhi akan firman Tuhan. Karena apa? Karena dia selalu dengan kekuatan dirinya untuk meraih sesuatu. Di dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-18, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Artinya apa? Jadi saudaraku, orang yang memuji dirinya sendiri bahwa saya ini orang yang struggle, saya ini orang yang sungguh-sungguh punya niatan yang baik, dia seolah-olah mengerti kapasitas dirinya. Dia seolah tahu bahwa dirinya itu mampu, dirinya itu berjuang mati-matian. Ada satu kata yang orang Jawa katakan, das gusikil, kepala untuk kaki. Jadi dia katakan bahwa das gusikil, kepala untuk kaki. Artinya dia membalikkan dia dengan usaha yang luar biasa. Dia katakan, saya sukses nih karena saya sungguh-sungguh kerja keras. Saya sukses nih karena saya sungguh-sungguh mengatur keuangan dengan baik. Saudara, dia tidak menerima yang namanya anugerah Tuhan. Dan firman Tuhan katakan tadi bahwa orang yang memuji dirinya sendiri adalah orang yang tidak tahan uji. Tetapi orang yang dipuji Tuhan adalah orang yang tahan uji. Saudaraku, Daud pernah meminta kepada Tuhan. Kita baca dari Mazmur 26 ayat 2 sampai dengan ayat 11. Begini firman Tuhan katakan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik. Aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu, dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud meminta kepada Tuhan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, serta selidikilah aku, batinku dan hatiku. Daud meminta kepada Tuhan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Kenapa Daud berani bicara demikian, saudaraku? Karena Daud tahu persis
Tuhan itu bagaimana terhadap dirinya. Tuhan itu mengetahui kalau aku sementara duduk atau berdiri. Tuhan tahu itu. Daud tahu bahwa Tuhan mengerti pikirannya dari jarak jauh pun Tuhan tahu. Daud tahu bahwa Tuhan itu memeriksa di saat berjalan maupun di saat dia tidur atau berbaring. Daud tahu segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Ini ada dalam kitab Mazmur 139 ayat 2-4. Daud tahu, Tuhan tuh tahu segalanya dalam hidupnya. Makanya dia kata, Tuhan ujilah aku, periksalah hatiku, cobalah aku. Batinku ini diperiksa Tuhan. Karena dia tahu, saudaraku. Saudaraku, saya rasa ini satu waktu yang khusus, permintaan dengan Tuhan secara khusus, minta Tuhan selidiki batinnya. Dia minta kepada Tuhan selidiki hatinya, saudaraku. Saudaraku, saya mendapat satu kata dari Mazmur 139 ayat 2-4 tadi. Jalanku kau maklumi, berarti Tuhan tuh memaklumi keberadaan kita. Tuhan itu mengetahui atau mengerti kelemahan dan juga mengerti kecerobohan kita. Tapi apakah Tuhan memaklumi kecerobohan kita, memaklumi kelemahan kita? Saya rasa bukan begitu, saudaraku. Musa pernah katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini peta lidah, tidak bisa ngomong Tuhan. Tetapi Tuhan memilih Musa. Tuhan tahu dia peta lidah, tetapi bukan dimaklumi. Untuk dipilih, tetap dipilih, kekurangannya itu akan diproses Tuhan, kekurangannya itu akan dirubah oleh Tuhan, kekurangannya itu akan ditambahkan Tuhan dengan karunia yang daripada Tuhan, sehingga Musa mampu. Pertama, Tuhan katakan ada Harun yang bisa menjadi temanmu, yang bisa berbicara. Kata kau maklumi, ini bukan berarti bahwa kelemahan kita menjadi senjata kita. Bahaya, saudaraku. Ada orang yang tahu, aduh kelemahanku tuh ini, tapi malah jadi senjata dia. Ada satu peristiwa, saudaraku, saya berbicara dengan seseorang. Orang itu bicara demikian. Orang boleh menghina saya, Pak Daud, tetapi kalau dia sudah menghina keluarga saya marah besar. Itu kelemahan saya. Saudaraku, saya lihat dalam hidupnya dia selalu dihina keluarganya, saudaraku. Dan itu yang membuat dia selalu gagal di dalam kehidupan bersosialisasi. Kenapa? Dia katakan, saya punya prinsip kalau keluarga saya dihina, saya tidak mau. Saya marah. Itu halaman saya yang tidak boleh dimasuki. Saudara yang dikasih Tuhan, ujilah aku. Supaya apa? Supaya kenal dirinya sendiri, saudaraku. Ketika kita minta Tuhan menguji diri kita, menyelidiki batin dan hati kita, supaya kita tuh kenal dengan diri kita sendiri. Hal yang utama pada diri Daud adalah dikatakan matanya tertuju pada kasih setia Tuhan dan hidup dalam kebenaranmu. Jadi Daud punya mata rohani itu tertuju kepada kasih setia Tuhan dan hidupnya di dalam kebenaran Tuhan. Kalau saudara tahu bahwa mata rohaninya itu hanya melihat kasih setia Tuhan, itu sebetulnya merupakan pintu di dalam proses Tuhan menyelidiki hati kita. Saudaraku, ketika kita dibukakan kekurangan, kelemahan kita oleh Roh Kudus, saudara jangan menjadi putus asa. Saudara jangan menjadi kecil. Saudara jangan menjadi seorang yang seolah tidak mampu. Justru kelemahan itu Tuhan katakan, di dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Di dalam kekurangan kita, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Maka dari itu, saudaraku, Daud katakan, aku tidak duduk dengan penipu. Dia tahu, saudaraku, dia tahu sekelilingnya ada orang penipu, dia tidak mau duduk. Artinya duduk itu
mulai memahami, mulai berdiskusi, mulai bercerita, mulai bergaul, dia tidak mau. Aku tidak duduk dengan penipu, tidak bergaul dengan orang munafik. Orang munafik itu tidak enak sekali, saudaraku. Dia abu-abu, putih bisa jadi hitam, hitam jadi putih. Dan orang munafik ini sebenarnya orang yang penakut dan orang yang penipu, saudaraku. Munafik itu sesuatu yang menyakitkan kalau kita mengenal orang munafik, saudaraku. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan, aku benci bergaul dengan orang jahat. Bahkan Daud lihat bahwa orang jahat, dia benci untuk bergaul. Dia tahu itu orang jahat, tapi dia tidak mau bergaul. Yang pada tangannya melekat perbuatan mesum. Saudaraku, orang jahat seperti itu. Pada tangannya melekat perbuatan mesum. Perkataannya, bahkan kemuliaannya, aibnya itu diumbar kemana-mana. Saya lihat, saudaraku, di tayangan-tayangan YouTube, justru aib diumbar, dijadikan sebuah konten isi di YouTube, dan orang yang subscribe-nya banyak sekali, saudaraku, nge-like, saudaraku. Aduh, saudara, saya bingung sekali. Justru dia membongkar aibnya, dia mengatakan dirinya orang yang hebat, tetapi sebetulnya perbuatan-perbuatan mesum yang seharusnya malu, yang seharusnya dosa, yang seharusnya bertobat, dia malah umbar dengan luar biasa, saudaraku. Dan dikatakan, saudaraku, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Saudaraku, Daud tidak mau bergaul dengan orang seperti ini. Daud tahu bahwa orang-orang jahat itu perbuatannya mesum dan menerima suap. Itu semua yang tidak ada di dalam koridor kebenaran Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sadar diri ketika kita diuji, diproses oleh Tuhan, diselidiki oleh Tuhan, kita harus sadar diri, tahu keberadaan kita. Samson itu tahu, bahkan orang tuanya waktu mengandung Samson tidak boleh minuman-minuman keras. Dan bahkan dikatakan nanti kalau lahir, jangan dipotong rambutnya, jangan dicukur rambutnya. Samson tahu, orang tuanya katakan karena engkau ini nasir Allah, kekuatanmu pada rambutmu jangan dipotong. Sebetulnya itu adalah satu ilustrasi rohani, saudaraku, yang sebenarnya Samson harus taat patuh kepada perintah Tuhan, jangan potong rambutnya. Dan saudaraku, dia jatuh kepada seorang perempuan Filistin, bahkan dia merengek-rengek sama orang tuanya untuk dikawinkan. Walaupun orang tuanya bilang, apa tidak ada di kalangan bangsa kita. Tapi tidak, dia cari istri orang Filistin, menurut pandangannya, menurut kegairannya dia melihat orang perempuan Filistin. Tapi dia hancur karena perempuan Filistin itu. Karena apa? Perempuan Filistin ini, dia tiba-tiba menjadi apa? Orang yang munafik. Orang yang lebih mengutamakan bangsanya Filistin, dan dia menanyai kepada Samson, kekuatanmu itu di mana toh? Rambutnya, saudara. Saya mau katakan, kesadaran diri ini sebenarnya ada pada kepatuhan akan perintah Tuhan, saudaraku. Kita harus patuh kepada perintah Tuhan. Ketika kita mengizinkan menyelidiki batin dan hati kita, sebenarnya itu kita harus patuh kepada firman Tuhan. Musuh kita yang terbesar adalah diri kita sendiri. Saya punya kelemahan yang akhirnya menjadi kekuatan bagi saya ketika saya mengizinkan Tuhan menyelidiki hati saya. Dan itu tidak sehari, saudaraku. Saya menemukan itu di dalam banyak peristiwa, baru saya tahu ternyata kelemahan saya di situ. Dan kelemahan itu Tuhan rubah dengan kekuatan kuasa Tuhan, sehingga saya bisa menyimpulkan dua kalimat ini atau dua kata ini, saudaraku. Jangan enggan dan jangan menunda. Jangan postpone, jangan menunda. Dulu saya enggan, saudaraku. Ketika saya mau berbuat sesuatu, saya pikir itu 1000 kali berpikir daripada saya bertindak. Saya enggan, saudaraku. Saya tidak punya satu gairah untuk melakukannya. Enggan, saudaraku. Banyak pikir-pikir, saudaraku. Dan kemudian saya suka menunda, saudaraku. Itu kelemahan saya, saudaraku. Tetapi ketika Tuhan rubah menjadi suatu kekuatan yang besar, saya tidak pernah enggan kepada siapapun. Yang salah saya katakan salah.
Yang benar, saya katakan benar. Dan saya tidak pernah mau menunda. Setiap apa yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya lakukan, saya langsung lakukan, saudaraku. Saya tidak tunda-tunda, saya langsung lakukan. Banyak orang katakan bahwa menegur itu, saya tegur saja. Karena saya takut nanti darahnya tertanggung pada saya. Dosa orang itu tertanggung pada saya. Betulnya bukan hanya pada menegur dosa, tetapi keengganan ini menjadi sebuah kemalasan. Dan bahkan menunda ini juga menjadi sebuah kemalasan. Oleh sebab itu saya rubah, saudaraku. Saya ingat sebuah peristiwa di mana saya ketika mencari pohon di atas gunung. Saya membawa 8 pohon besar dengan seorang karyawan saya namanya Parsih, Petrus Suparsih. Dia orang Sunda, saudaraku. 8 pohon saya bawa, saudaraku, dari atas gunung turun. Ya saya beli, saudaraku, kepada kehutanan. Karena saya pengen menanam pohon yang sudah besar-besar. Sudah tahu? Itu saya lakukan dari pagi, saya bawa pohon itu 8. Jadi tidak sekali, saudaraku, mondar-mandir, naik turun. Dan malam itu saya tanam, saya gali lubang 1 meter persegi. Saya gali, saya berikan air, dan pohon itu saya tanam. Saya kalau tidak salah, saya menanam pohon yang ketiga, lalu saya tidak tahu, saya tidur. Tiba-tiba saya ada di tempat tidur, saudaraku. Ketika saya bangun, loh, tadi kan saya menanam pohon. Rupanya saya sudah pingsan, saudaraku. Jadi, saudaraku, saya mau katakan ini. Ketika saya mempunyai sesuatu niatan, dulunya menjadi sesuatu yang bahaya. Karena sulit dipenging, sulit dinasihati. Saya akan melakukan semampu saya dengan luar biasa. Dan ketika saya mengenal Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada saya bahwa keengganan menunda itu bahaya. Karena itu kesempatan itu dia bisa datang 2 kali. Jadi saya lakukan yang terbaik. Di dalam Mazmur 26 ayat 11 dikatakan, tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Saudaraku, ketulusan hati itu Daud tahu bahwa hatinya tulus. Daud tahu kalau dia menolong orang, dia menolong orang. Daud tahu kalau dia memperhatikan orang, dia perhatikan dengan tulus. Dan ketika dia mencari Tuhan dengan tulus. Bukan karena permintaan, tetapi dia mencari, menyembah, menyanyikan nyanyian Tuhan dengan nyaring. Dia senang akan mezbah Tuhan, dia senang akan tempat kediaman Tuhan. Itu dengan tulus, saudaraku. Dan Daud katakan, aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Mengapa, saudaraku? Karena orang tulus belum tentu hidupnya enak, saudaraku. Orang tulus belum tentu hidupnya menjadi bahagia. Kadang justru banyak dibully orang. Justru banyak difitnah orang yang tulus ini, saudaraku. Justru malah banyak ditipu orang yang tulus ini, saudaraku. Karena apa? Dia tulus hatinya menolong orang. Tetapi Daud juga selipkan di dalam doanya, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Artinya apa? Di dalam ketulusan yang dia punya, dia tahu bahwa ada hal-hal yang tidak baik. Ketika dia menjalankan ketulusan, ada hal yang merugikan dia. Maka dia katakan, bebaskan aku Tuhan dan kasihanilah aku. Supaya aku dibebaskan dari orang-orang yang merekarkan jahat, yang menuduh, yang membuli dia di dalam ketulusan dia. Dia minta Tuhan bebaskan dirinya. Nomor 1 apa? Dia bisa mengampuni orang itu. Nomor 2 apa? Dia boleh tetap hidup dalam ketulusan. Dia tidak mengatakan, wah aku tulus rugi, mendingan tidak usah tulus. Tidak, tetap tulus dia, saudaraku. Dan dikatakan, kasihanilah aku ya Tuhan. Karena apa? Dia tahu bahwa sebenarnya yang dia kenali dirinya itu adalah ketulusan hati. Dan dia tahu, kasihanilah aku Tuhan. Jadikan ketulusan ini menjadi sesuatu kekuatan yang besar. Saudaraku, akhir zaman ini tidak banyak. Sedikit sekali orang yang tulus hatinya. Banyak orang yang menolong punya niatan di belakangnya. Banyak orang yang menolong seseorang, dia punya maksud yang sebetulnya yang ditolong tidak tahu.
Tetapi saudaraku, Daud kata, kasihanilah aku Tuhan, yang hidup dengan tulus ini. Tema khotbah saya tadi saya katakan, mengenali diri kita sendiri merupakan kemenangan yang besar. Saudara sudah mengenali dirimu, seperti Daud mengenali dirinya yang tulus, itu kemenangan yang besar. Karena apa? Tuhan memberikan proteksi, Tuhan memberikan perlindungan di dalam ketulusan hatinya. Jadi saudaraku, dengan ketulusan kita bisa melayani Tuhan. Dengan ketulusan kita bisa menolong orang. Bukan dengan uang, tetapi dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan hati. Bahkan orang yang tulus hatinya tidak punya uang, dia tetap mengusahakan bagaimana tetap bisa menolong. Kalau dia punya uang, ya dia berikan. Kalau tidak punya uang, dia usahakan. Saya selalu berbicara dengan orang ketika saya katakan, kalau saya punya uang, saya kasih. Kalau saya tidak punya uang, saya carikan. Saudaraku, berarti ketika saya mau menolong orang, saya harus tulus. Dan saya harus melakukan sampai apa yang Tuhan minta, saya harus laksanakan, saudaraku. Kiranya Tuhan memberkati saudara, tetap jalankan misi Injil, tetap sebarkan kebaikan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Bye.